Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita akan membahas tema 4, subtema 1, tentang organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Coba kalian lihat gambarnya. Sedang apakah mereka? Ya, benar. Mereka sedang melakukan senam pagi. Senam pagi adalah salah satu olahraga yang mendukung kebugaran jasmani dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Apakah kamu tahu peredaran darah apa? Yuk kita simak. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang pertama, kita akan membahas jantung. Jantung itu ada di mana ya? Jantung ada di dada bagian kirimu. Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Metabolisme adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Di dalam jantung ini terbagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Pada serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kaya CO2 ke paru-paru. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Berdasarkan jenisnya, pembuluh darah terbagi menjadi 3. Yang pertama arteri, kedua vena, ketiga kapiler. Berdasarkan arah aliran darahnya, pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh arteri nadi dan pembuluh vena. Perbedaan pembuluh arteri atau nadi dan pembuluh vena atau balik. Yang pertama pengertiannya. Pembuluh arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Pembuluh arteri yang mengalirkan darah dari jantung menuju paru-paru disebut arteri pulmonalis. Pembuluh vena atau balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju jantung. Pembuluh vena yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju jantung disebut vena pulmonalis. Perbedaan yang kedua adalah darah yang dibawa. Pada pembuluh arteri, darahnya adalah darah bersih kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Sedangkan darah yang dibawa oleh pembuluh vena adalah darah kotor, yaitu kaya akan karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Yang ketiga adalah tempat pembuluh arteri, yaitu di bagian dalam tubuh. Sedangkan pembuluh vena itu di dekat permukaan tubuh. Perbedaan yang keempat yaitu dinding pembuluh pada arteri tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh vena tipis dan kurang elastis. Perbedaan yang kelima adalah katup.
Pada pembuluh arteri hanya satu tempat di dekat jantung. Sedangkan pembuluh vena katupnya terdapat di sepanjang pembuluh darah. Perbedaan yang keenam pada denyut. Jika nadi terasa karena seirama dengan denyut jantung. Sedangkan pembuluh vena tidak terasa. Perbedaan yang ketujuh yaitu jika terluka, maka pembuluh arteri darah memancar, sedangkan pembuluh vena darah tidak memancar. Dari perbedaan yang keenam, denyut, yuk kita praktekkan. Pertama, ulurkan tangan kalian. Boleh yang kanan, boleh yang kiri. Lalu, ulurkan tangan sebelahnya dengan menjulurkan jari telunjuk dan jari tengah. Lalu taruh di dekat pergelangan tangan. Lihat gambarnya. Agak tekan sedikit jarimu, lalu merasakan apakah ada denyut nadinya. Ya, seperti itu cara untuk mengetahui denyut nadi. Selain di jantung atau bagian dada sebelah kiri dan di dekat pergelangan tangan, kita juga bisa melakukannya di dekat leher, di leher deh maksudnya. Nah, untuk vena, kalian lihat pada tangan kalian itu ada garis dengan warna hijau kebiru-biruan. Itu adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Pembuluh arteri dan pembuluh vena mempunyai bentuk bercabang-cabang. Ujung cabang dari pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Ya, coba lihat di gambarnya. Seperti itu. Jadi antara arteri dan vena itu ada pembuluh kapiler. Kapiler ini berdindingnya sangat tipis dan berpori. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi arterinya oksigen, venanya adalah karbon dioksida. Berdasarkan aliran darah mengalami dua macam peredaran. Yang pertama adalah peredaran darah besar. Peredaran darah besar ini adalah peredaran yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Jadi, dari bilik kiri darah mengandung oksigen lalu ke aorta, lalu ke kapiler yang ada di seluruh tubuh. Di pembuluh kapiler tubuh terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan karbon dioksida. Lalu menuju vena atas dan bawah. Vena atas dan bawah ini darah mengandung karbon dioksida. Lalu menuju ke serambi kanan. Darah mengandung karbon dioksida. Peredaran darah yang kedua adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Prosesnya yaitu dari bilik kanan darah mengandung karbon dioksida lalu ke arteri pulmonalis lalu ke paru-paru
terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan oksigen menuju vena pulmonalis, darah mengandung oksigen atau O2 menuju serambi kiri, darah mengandung oksigen. Coba lihat gambarnya ya. Itu adalah peredaran darah besar. Dan di sebelahnya selanjutnya adalah peredaran darah kecil. Nah, tadi kita sudah membahas sistem peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, lanjut ke yang ketiga, yaitu darah. Darah merupakan cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah yang terdiri atas plasma dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut yang merupakan hasil metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Plasma darah berupa cairan bening berwarna kekuningan. Sel-sel darah terdiri atas 3 macam. Pertama adalah eritrosit atau sel darah merah. Yang kedua sel darah putih atau leukosit. Dan yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Sel darah merah mengandung pigmen darah yang disebut hemoglobin. Zat dalam trombosit yang berperan dalam pembentukan darah disebut fibrinogen. Berikut beberapa dari fungsi darah. Fungsi sel darah merah adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi sel darah putih yaitu membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Fungsi dari plasma darah yaitu mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, keping darah berfungsi untuk menutup luka. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum.